Alhamdulillah, makasih loh yang udah ngeklik video ini. Jadi kalau kalian belum nonton part 1, saya saranin nonton part 1 dulu, karena yang akan saya bahas di sini adalah part 2. Dan terakhir kita diperlihatkan si Om dan John yang teleport. Ya udah daripada kelamaan, langsung aja dan selamat menonton. Sudah pasti mereka melakukan time travel dan mereka berada di tanggal 3 April 1963, yaitu tanggal di mana si Jen bertemu dengan pria misterius itu. Di sana terlihat bahwa si Om sudah sangat sering melakukan hal ini karena dapat dilihat dari bagaimana dia menyiapkan uang untuk si Jen yang disembunyikan di balik tembok. Dan juga dapat dilihat dari bagaimana si Om bisa tahu kalau di balik kain ada sebuah baju yang cukup bagus, di mana pada saat itu mereka sedang berada di sebuah tempat seperti gudang yang kotor dan jelas tidak memungkinkan mendapatkan baju yang bagus di tempat tersebut. Dan Jin pun akhirnya tahu dari si Om bahwa organisasi rahasia si Pak Robert bernama Biro Temporal, yang mana organisasi ini bekerja mencegah kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Ternyata, alasan si Om ingin menemukan pria misterius ini adalah karena dia mencurigai bahwa si pria misterius ini adalah si Fizzle Bomber. Maka, dia dengan sukarela membantu si Jen karena si Om ini juga sangat ingin menangkap ataupun membunuh si Fizzle Bomber ini. Si Om pun menyuruh Jen untuk membunuh pria misterius ini, dan jika berhasil, dia akan dimasukkan di organisasi Pak Robert, dan si Om akan menjelaskan semua yang telah terjadi dan bagaimana si Fizzle Bomber dapat ditangkap. Scenes diperlihatkan kembali di mana kita melihat Jen yang sedang pulang dari sekolahnya dan akan bertemu pria misterius yang memikat hatinya Jen. Dan di sini, tugas John adalah membunuh pria misterius yang sudah menghancurkan dia di masa lalu dan diduga adalah Fizzle Bomber oleh si Om itu. John pun dengan sangat hati-hati melihat sekeliling dan memastikan bahwa si pria misterius itu akan muncul dan akan membunuh dia dengan tangannya sendiri sebelum dia bertemu Jen di masa lalu. Dengan harapan, ketika si John berhasil membunuh pria misterius itu, akan dapat merubah kehidupannya yang sekarang. Dan ternyata, si John malah bertemu si Jen di masa lalu, dan si Jen seketika memiliki perasaan terhadap si John, dan begitu pun sebaliknya. Dan mereka pun akhirnya berbincang-bincang di malam hari yang hujan, dan di sini bisa kita simpulkan bahwa si John lah pria misterius yang ditemui Jen saat Jen pulang dari sekolahnya. Kita diperlihatkan di mana si Om yang sedang melihat John melupakan tugasnya dan malah keasikan ngobrol dengan Jen. Dia seperti terburu-buru dan langsung meninggalkan John dan berteleport di tahun di mana si Om bertugas menjinakkan bom yang justru malah membakar wajahnya waktu itu. Si Om sebenarnya ingin menjaga Fizzle Bomber yang akan meletakkan bom dan akan membakar wajahnya waktu itu. Namun si Om sudah terlambat karena bom dari Fizzle Bomber sudah terpasang, dan di sana kita akhirnya melihat sosok Fizzle Bomber yang sedang memasang bom itu. Si Om pun dengan segera menembak si Fizzle Bomber, namun tembakan si Om meleset dan membuat si Om dan si Fizzle Bomber bertarung sengit. Dan di sini si Om pun kalah dan tiba-tiba si Om mendengar suara ledakan dan teriakan seseorang, dan ternyata itu adalah dirinya di masa lalu yang sedang terbakar. Dan si Om pun seketika memasang raut muka yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang, dan seperti scene sebelumnya, ternyata orang misterius yang membantu si Om mengambil tas gitar itu adalah si Om sendiri dari masa depan yang membantu si Om di masa lalu untuk mengambil tas gitar. Dan si Om di masa lalu sudah pasti kita tahu dia akan teleport dan berada di rumah sakit seperti scene sebelumnya. Di sini si Om yang tidak dapat menangkap Fizzle Bomber dan malah melihat dirinya di masa lalu yang tragis, merasa kecewa dan kesal karena dia masih gagal dalam menangkap Fizzle Bomber itu.
Kemudian, kita diperlihatkan di mana John dan Jane sedang duduk bersama di sebuah restoran, dan mereka saling ngobrol asik di sana, dan di sana terpancar raut muka dari keduanya seakan-akan saling memberikan perasaan satu sama lain. Scenes berganti di mana kita dapat melihat si Om bertemu dengan Pak Robert. Di sini si Om memberikan sebuah potongan chip dari alat time travel si Visual Bomber dan kemudian menyerahkannya ke Pak Robert. Pak Robert memberikan peringatan kepada si Om bahwa perjalanan waktu secara ilegal dapat mempengaruhi psikologis dan jiwa si Om. Namun, si Om bersikeras bahwa dia baik-baik saja dan aman-aman saja. Di sini si Om ternyata berada di sebuah rumah sakit dan ternyata si Om lah pelaku dari penculikan bayi Jane yang sebelumnya sudah kita lihat, dan si Om membawa bayinya Jane mundur 20 tahun, dan di sini si Om menitipkan bayinya Jane di panti asuhan, di mana di sanalah Jane kecil tumbuh. Ya Allah, sungguh cerita yang Kemudian si Om melakukan perjalanan waktu kembali di sebuah taman, di mana kita melihat si Jane dan John sedang duduk berdua bermesraan di sana. Dan kita bisa menyimpulkan kalau si John dan Jane sudah saling namun Jane belum memiliki sebuah bayi. Di sini John melihat si Om yang berada di belakangnya, dan si John berpesan kepada Jane kalau dia akan pergi sebentar dan kemudian akan segera kembali. John akhirnya bertemu si Om, dan John seketika marah dan merasa ditipu oleh si Om. Si John sebenarnya tidak ingin meninggalkan si Jane dikarenakan dia sangat mencintai si Jane, dan dia akhirnya tahu bahwa orang misterius yang meninggalkan dirinya dan membuat masa depan dirinya hancur adalah dirinya sendiri. Si Om pun mengatakan kalau tugas John sudah selesai dan dia akan membawanya ke Pak Robert. John dan si Om pun akhirnya sampai ke organisasi biro temporal, dan di sana si Om menjelaskan kepada John kalau si John akan mendapatkan pekerjaan yang sangat penting dan akan menyelamatkan jutaan nyawa orang-orang. Di sini si Om menyerahkan John kepada si Pak Robert karena dia sudah akan pensiun dan dia sudah mendapatkan pengganti dirinya untuk menyelamatkan jutaan nyawa orang-orang dari tindakan Visual Bomber. Dan kita diperlihatkan di rumah si Om bahwa si Om telah resmi pensiun dan memutuskan untuk tidak menggunakan tas gitar itu lagi. Namun, ketika dia ingin menonaktifkan tas gitar itu, tas itu bertuliskan error, yang berarti tas gitar itu telah gagal dinonaktifkan. Scenes berganti dan kita diperlihatkan di mana si Pak Robert menyerahkan tas gitar kepada si John untuk John dapat bertime travel dan melakukan tugasnya untuk mencegah kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Dan si Om yang pensiun kemudian berpikir akan menjadi seorang penulis lagi. Di sini dijelaskan dari kata-kata si Om bahwa si Om mengingat masa lalu ketika dia menjadi seorang penulis, dan di sini yang penting. Ketika si cewek mengatakan cerita apa yang kau tulis, di sini si Om mengatakan kalau dia menulis sebuah cerita pengakuan, dan di sini ternyata si Om menulis buku berjudul The Unmarried Mother. Oke, sabar Pak, sabar. Pasti kalian penasaran kan kenapa si Om dan John memiliki latar belakang yang sama, yaitu penulis. Daripada penasaran, mending kita lanjut lagi, oke? Kita diperlihatkan bahwa si Om sedang membaca surat dari si Pak Robert yang diberikannya sebagai hadiah pensiunnya, yang sebenarnya berupa petunjuk tempat si Visual Bomber berada. Dan si Om dengan segera mengambil sebuah pistol dan bergegas menuju sebuah tempat di mana di sanalah Visual Bomber berada. Namun, alangkah kagetnya si Om bahwa ternyata si Visual Bomber itu adalah dirinya sendiri di masa depan yang sudah terlihat tua. Di sini si Visual Bomber seperti mengalami gangguan kejiwaan, dan dia mengatakan kepada si Om kalau dia sudah menyelamatkan banyak nyawa daripada yang dia lakukan selama di biro temporal. Dia mengatakan bahwa dia mencegah kejahatan sebelum itu terjadi, seperti aksi teroris yang tidak pernah terjadi di sebuah pabrik dikarenakan si Visual Bomber meledakkan tempat itu. Dia mengatakan telah berhasil menyelamatkan 3.000 jiwa, namun si Om mengatakan kalau si Visual Bomber ini telah membunuh 10.000 jiwa warga sipil yang tidak bersalah tanpa dia ketahui. Di sini, si Visual Bomber mengatakan bahwa tas gitar milik si Om telah gagal dinonaktifkan.
Dan sudah jelas, dia tahu karena sebelumnya dia juga pernah mengalami kejadian yang sama karena sejatinya dia adalah si Om, John, dan Jane. Dan si Visual Bomber mengatakan kalau ini semua hanyalah ulah dari Pak Robert yang telah mengatur semua ini. Namun si Om mengatakan kalau dia tidak akan pernah menjadi si Visual Bomber. Visual Bomber pun menjelaskan kepada si Om bahwa mereka bisa keluar dari lubang takdir ini hanya dengan bersama-sama dan menjalani hidup bersama-sama. Dan kalau si Om menembak si Visual Bomber, maka dia akan menjadi Visual Bomber dan akan terjadi terus-menerus tanpa henti. Namun dikarenakan si Om sangat menyimpan dendam terhadap si Visual Bomber, si Om pun akhirnya menembak mati si Visual Bomber. Dan kita diperlihatkan bahwa si Om sedang mengalami gangguan psikologisnya dikarenakan dia sudah melakukan perjalanan waktu secara ilegal yang sudah diperingatkan Pak Robert. Dan sudah jelas dia akan menjadi Visual Bomber dan time loop pun terjadi. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, alasan kenapa latar belakang si Om dan John sama yaitu penulis, dan alasan si Om tahu bahwa nama dari si Jane yang berganti John, padahal si John dalam ceritanya tidak mengatakan apapun tentang namanya kepada si Om, adalah karena si John, Jane, dan Om adalah sama, yaitu satu orang. Dan alasan kenapa si Om sudah tahu kalau di lubang tembok ada sebuah uang dan di balik tirai ada baju adalah karena dia sudah tahu karena dulu John pernah dibawa si Om pergi ke masa lalu, dan tentunya si John yang sekarang menjadi si Om juga pasti mengetahui tempat di mana uang dan baju itu disimpan. Bingung ya? Sama Pak, orang saya yang jelasin aja bingung apalagi kalian. Gini deh simpel ceritanya. Pertama kita diperlihatkan sosok misterius yang membawa bayi ke panti asuhan dan bayi itu diberi nama Jane. Kemudian Jane tumbuh dewasa dan bertemu pria misterius. Dan dari hubungan keduanya melahirkan sebuah bayi yang diberi nama Jane. Bayi itu diculik dan dibawa ke panti asuhan oleh si Om yang sebenarnya adalah pria misterius yang membawa bayi Jane atau Jane sendiri ke panti asuhan. Kemudian Jane mengalami operasi kelamin dan berganti menjadi John. John kemudian bertemu si Om di bar dan menceritakan masa lalunya. Si Om kemudian membantu John untuk membunuh pria misterius yang sudah menghancurkan hidupnya. Si John kemudian bertemu si Jane di sekolahan dan mereka saling mencintai dan sudah yijikiwi. Kemudian si Om datang menjemput John dan yang pergi meninggalkan Jane. Dan John ditugaskan menggantikan posisi Om dan bertugas menjinakkan bom di sebuah tempat. Namun karena insiden, wajah si John terbakar dan kemudian mengalami operasi wajah dan berganti menjadi si Om. Si John yang berubah menjadi si Om akhirnya menjalankan tugas dari Pak Robert yang mempertemukan si Jane dan John atau dirinya sendiri dan membawa John ke biro temporal menggantikan posisi dia karena dia hendak pensiun. Karena si Om ingin pensiun, dia menonaktifkan tas gitarnya namun gagal. Dan si Om berencana menjadi penulis kembali sama seperti pekerjaan dia dahulu. Dan si Om mengecek surat dari Pak Robert yang berisi tempat keberadaan si Visual Bomber. Kemudian si Om langsung bergegas menuju ke sana dan dia bertemu dirinya sendiri di masa depan yaitu si Visual Bomber. Dan akhirnya si Visual Bomber dibunuh oleh si Om dan si Om merasakan gangguan psikologis atau kejiwaannya karena dia melakukan perjalanan waktu secara ilegal, dan karena stresnya itu pun dia juga akan menjadi Visual Bomber yang sudah mencelakakan dirinya sendiri di masa lalu. Jadi si Jane, John, si Om dan Visual Bomber adalah satu orang yang mengalami sebuah time loop tanpa awal dan tanpa akhir. Dan tamat. Udah ya Pak I, nggak usah ngerubah masa lalu dah. Walaupun ada nih mesin waktu ngerubah masa lalu, ya udah nggak usah aneh-aneh ngerubah masa lalu. Jadikan masa lalu itu menjadi sebuah pengalaman aja gitu, oke? Jadi seperti itulah cerita film dari Predestination menurut pandangan saya. Jadi apabila ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan saya, dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. And thank you, bye-bye.